Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Ini adalah pertemuan pertama dalam silsilah durus kajian kitab Faisal At-Tafriqah Bainal Islam waz Zandaqah, karya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dalam kajian pembukaan ini, kita akan mengenal secara umum sekilas tentang sosok Abu Hamid Al-Ghazali, pengarang kitab yang akan kita kaji ini. Beliau bernama lengkap Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jadi nama kecil beliau adalah Muhammad, sementara Abu Hamid adalah kunyah beliau. Kunyah itu adalah satu julukan atau gelar yang diberikan kepada anak laki-laki yang mulai remaja dan beranjak dewasa. Bahkan dalam sebahagian riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah memberikan kunyah kepada anak kecil. Nah, kunyah ini adalah semacam penghormatan kepada anak, sehingga anak walaupun usianya masih kecil itu merasa dihargai oleh orang yang lebih tua darinya. Sementara laqab atau gelar yang diberikan kepada Muhammad Al-Ghazali ini adalah Hujjatul Islam. Hujjah artinya argumentasi. Nah, Hujjatul Islam berarti argumentasi Islam. Laqab ini merupakan bukti pengakuan para ulama terhadap keilmuan yang dimiliki oleh Al-Ghazali, ilmu yang sangat dalam dan argumentasi yang sangat kuat yang beliau tuangkan di berbagai karya dan dalam banyak kesempatan ketika beliau berdebat dan bermuzakarah dengan banyak para ulama. Karena kedalaman ilmu itu dan kekuatan argumentasi yang dimilikinya, maka ia pun dijuluki oleh para ulama dengan Hujjatul Islam. Al-Ghazali lahir di sebuah daerah yang bernama At-Tusi. At-Tus ini adalah sebuah daerah di dalam wilayah Persia di kala itu. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriyah dan wafat pada tahun 505 Hijriyah. Berarti usia beliau relatif singkat, hanya 55 tahun. Namun dalam usia yang sesingkat itu, beliau telah meninggalkan karya yang sangat banyak dan sangat dalam berbagai disiplin keilmuan, dalam banyak cabang ilmu-ilmu yang penting dan sangat mendasar di dalam Islam. Ini adalah bukti bagaimana umur beliau begitu berkah. Dalam usia yang singkat itu, beliau bisa meninggalkan banyak karya dan merubah pola pikir umat di masa itu, dan sampai sekarang pun juga pengaruh beliau tidak berhenti, tidak pernah hilang. Bukan hanya pengaruh terhadap umat Islam, tapi juga pengaruh kepada dunia secara umum, sehingga beliau dijuluki sebagai atau diakui sebagai ahadu abaqiratid dunya, salah seorang jenius dunia sepanjang sejarah. Al-Ghazali memiliki ayah yang bisa dikatakan miskin. Ayahnya fakir dan miskin, namun ayahnya ini suka bergaul dengan orang-orang yang soleh.
terutama dengan kalangan sufi. Beliau sering hadir di majelis-majelis tazkirahnya orang-orang sufi, sehingga beliau pun berharap dan berangan-angan agar anaknya Muhammad kecil menjadi orang yang soleh kelak dan orang yang berilmu. Walaupun dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, tapi ayahnya ini selalu berusaha mencari harta rezeki yang halal. Dan sebelum ia meninggal, ia berwasiat kepada saudaranya, berarti paman dari Al-Ghazali, agar ketika nanti beliau sudah meninggal, anaknya Muhammad ini diasuh oleh saudaranya, dididik dan diantarkan ke tempat-tempat untuk menuntut ilmu. Dan wasiat sang ayah dipenuhi oleh adiknya, sehingga Al-Ghazali kecil itu mulai menapaki jalan-jalan keilmuan dan bertemu dengan banyak para masyayikh di masa itu. Tentu tidak mungkin kita menyampaikan biografi beliau secara lebih jauh karena keterbatasan waktu. Namun ada satu hal yang menarik dan unik yang disampaikan oleh Syekhul Azhar Al-Asbaq, Syekh Mustafa Al-Maraghi rahimahullahu ta'ala. Ia berkata, kalau kita mendengar nama seorang ulama, maka yang langsung terbayang oleh kita adalah satu disiplin keilmuan tertentu. Misalnya kalau kita mendengar nama Imam Asy-Syafi'i, maka yang langsung terbayang adalah ilmu fikih. Kalau kita mendengar nama Imam Sibawai atau Sibuyah, maka yang langsung terbayang adalah ilmu nahu. Kalau kita mendengar nama Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, maka yang langsung terbayang adalah ilmu Al-Arub. Jika mendengar nama Imam Ibnu Salah, maka yang langsung terbayang adalah ilmu hadis. Jika mendengar nama Imam At-Tabari, maka yang langsung terbayang adalah ilmu tafsir. Tapi ini berbeda kalau kita mendengar nama Al-Ghazali. Tidak terbayang satu cabang ilmu tertentu, melainkan banyak ilmu. Kenapa? Karena beliau adalah seorang yang multi talenta, yang menguasai berbagai cabang keilmuan. Beliau ahli dalam banyak disiplin ilmu, dalam filsafat, dalam mantik, dalam fikih dengan karya-karyanya yang luar biasa seperti Al-Wajiz, Al-Basit, dalam usul fikih dengan karyanya yang sangat hebat, Al-Mustasfa, dalam bidang akidah berbagai karya beliau, diantaranya Al-Iqtisad fil I'tiqad, Iljamul Awam an Ilmil Kalam, dan terutama dalam bidang tasawuf atau tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Karya beliau yang sangat monumental yang sampai hari ini tetap dikaji dan dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama di berbagai negeri. Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, di mana ketika itu ilmu-ilmu agama sudah seperti ilmu yang mati, dihidupkan oleh Al-Ghazali dengan karya yang luar biasa itu, Ihya Ulumuddin. Maka sepantasnya lah dan sewajarnya kita mengkaji lebih jauh biografi beliau ini dan juga biografi para ulama kita. Sangat banyak kita akan menemukan pelajaran, hikmah, ibrah, faedah untuk memotivasi kita dalam mencari ilmu, menggali ilmu, dalam menemukan kebenaran, dalam mempertahankan al-haq, dalam hidup dan mati fi sabili al-ilm wa fi sabilillah. Sekarang kita akan bahas sedikit judul buku yang akan kita kaji ini. Buku kita ini berjudul Faisal At-Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah. Faisal itu berarti kata putus atau kata final yang memutus atau yang menyelesaikan. At-tafriqah adalah bentuk masdar dari kata farraqa yufarriqu tafriqatan, seperti hal rabba yurabbi tarbiyatan, yang berarti pembeda, yang membedakan.
baina antara Islam dan az-zandaqah. Zandaqah itu juga bentuk masdar dari kata zandaqa yuzandiku zandaqatan. Ini merupakan bentuk rubai mujarrad seperti fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Zandaqah itu di sini sepadankan atau dilawankan dengan Islam, berarti dia bermakna tidak Islam. Kalau sekarang kata zandaqah ini atau zindik, orangnya zindik, itu biasa diartikan dengan ateis. Tapi di sini diartikan dalam hal yang lebih umum, lebih global, yaitu setiap yang non-Islam. Walaupun nanti kita melihat bahwa kata ini lebih tepat kepada orang yang mulanya Islam, kemudian dia tidak Islam, murtad begitu. Kitab ini merupakan jawaban dari pertanyaan seseorang kepada Imam Al-Ghazali tentang bagaimana kita menilai corak pemikiran yang sangat beragam. Bagaimana kita menentukan bahwa seseorang itu masih layak dikatakan Muslim dan mana orang yang sudah dikatakan keluar dari Islam. Nah, jadi kitab ini merupakan bisa disebut sebagai kata akhir atau kata final, sebagai penentu dalam membedakan mana yang Islam dan mana yang non-Islam. Nah, dan Al-Ghazali termasuk orang yang sangat berhati-hati dalam menilai seseorang dan juga kelompok. Maka kitab ini akan membuat kita semakin berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, terburu-buru dalam memvonis, memberikan judgement kepada apakah itu individu ataupun kepada kelompok. Tidak mudah untuk mengatakan si A itu kafir, apalagi mengatakan kelompok itu sudah kafir, atau mengatakan si A sudah sesat, pelaku bid'ah dan sebagainya. Perlu dasar dalil yang kuat dan argumentasi yang juga tidak mudah dibantah dan dimentahkan. Maka untuk saat ini sangat tepat buku ini kita jadikan sebagai bahan kajian. Pertama, sebagai bekal bagi kita pribadi dalam melihat begitu banyak pola pikir yang berkembang di dalam Islam, sekte-sekte, firqah-firqah, ta'ifah, ittijah, pemikiran yang sangat beragam, dan itu sering berbenturan, sering berkonflik, berpolemik, saling salah menyalahkan, tuding menuding. Bagaimana kita menyikapi hal itu, kita akan melihat di buku ini, dan juga sebagai bekal bagi kita dalam menjelaskan kepada umat, kepada orang lain, bagaimana seharusnya langkah-langkah, step demi step untuk menilai pola pikir seseorang, menilai sebuah kelompok, agar kita tidak terjebak kepada bahaya at-takfir, mengkafirkan orang begitu mudah. Karena ketika kita mengkafirkan seseorang, apalagi kelompok atau komunitas tertentu, ini dampaknya luar biasa. Kita seolah-olah telah menganggap mereka itu halal darahnya dan kekal di neraka kalau mereka tidak bertaubat. Dan ini hukum yang sangat luar biasa berbahayanya. Jadi insya Allah secara perlahan-lahan kita akan mengkaji kitab ini, Faisal At-Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah, karya Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan seperti yang kita sampaikan pada video sebelumnya, bagi yang berminat mengikuti kajian ini, disarankan untuk mendownload kitab ini di internet. Bisa nanti di situs seperti waqfiyah.com, dan usahakan yang ditahqiq oleh Syekh Mahmud Bejo, karena kita akan mengkaji terlebih dahulu pengantar atau mukadimah yang ditulis oleh sang muhaqqiq sebelum kita masuk kepada inti atau matan dari kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ini. Semoga kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kitab ini, dan kita berdoa kepada Allah agar Imam Al-Ghazali kita, pengarang kitab ini, Allah berikan rahmat selalu, dilapangkan tempatnya di alam sana, dan kita sebagai orang yang datang belakangan bisa mengikuti jejak beliau dan jejak para ulama kita
para sahabat, terutama jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik di dunia ini dan nanti juga mendapatkan kehidupan yang terbaik di akhirat nanti insyaallah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha